Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku yang saya cintai, semoga Allah merahmati kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa bersua kembali. Semoga perkumpulan, perjumpaan dan majelis kita pada sore hari ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan semua umat beliau yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Baik, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf tertunda beberapa menit karena qadarullah harus memperbaiki, biasalah urusan rumah, keran putus, ya harus memperbaiki dan seterusnya. Alhamdulillah ini sudah selesai dan sudah siap-siap, sudah buka HP, bukunya ketelingsut. Nah itu dia. Nyari-nyari lagi. Alhamdulillah sudah ketemu sekarang. Baik. Insyaallah ta'ala pada sore hari ini kita akan menyampaikan kembali sesuatu yang sudah kita ketahui bersama sesungguhnya. Namun namanya ilmu butuh diulang supaya kita semakin mantap. Di sisi lain, kadang ada orang juga yang bikin keraguan, bikin kebingungan. Oleh karenanya, penting untuk diingatkan selalu ya, supaya kita betul-betul beragama ini dengan ilmu, beragama ini dengan mantap. Tidak ada keraguan sedikit pun. Karena Al-Quranul Karim merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Begitu pula disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq. Tentu tidak mungkin kita merasa ragu, merasa bimbang. Tetapi kadang yang namanya manusia ketika ada syubhat, ada pemikiran menyimpang yang dilontarkan, propaganda orang yang mungkin dengan bahasa, dengan gaya, susunan kata yang menarik, kadang-kadang bisa membuat ada sedikit celah supaya kita betul-betul bisa menutup diri dari segala bentuk syubhat itu. Pentingnya kita belajar, mengulang terus. Yang pertama, berkaitan dengan masalah sholat ini, saya sampaikan bahwa sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm di dalam kitab Al-Muhalla, la khilafa min ahadin minal ummati anna shalawatil khamsa fardun. Ini kaidah tentang hukum sholat ya. Tidak ada satupun perbedaan di antara umat ini. Atau tidak ada satupun di antara umat ini yang berbeda pendapat. Apa itu? Bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardu. Ini yang harus kita yakini 100%. Tidak ada khilaf, perbedaan pendapat tentang kewajiban sholat 5 waktu. Wa man khalafa dzalika kafar. Orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu setelah dia tahu, maka bisa menjadi kufur. Begitu pula ucapan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni.
Wahiyya wajibatun bil kitabi was sunnati wal ijma. Salat 5 waktu itu hukumnya wajib berdasarkan Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim, was sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi yang sahih, wal ijma', kesepakatan umat Islam. Ini prinsip yang harus kita yakini. Bukan sekedar berdasarkan Al-Quran, bukan sekedar berdasarkan hadis, bukan sekedar berdasarkan ijma, tapi tiga-tiganya ini ada. Lantas mengapa pada sore hari ini saya khususkan membahas tentang waktu-waktu sholat 5 waktu yang wajib yang ada di dalam Al-Quran? Karena beberapa waktu yang lalu ada sebagian orang yang melontarkan satu statement bahwa dia tidak mengetahui adanya penentuan 5 waktu sholat di dalam Al-Quranul Karim. Tentu sepintas bagi orang yang tidak membaca dengan baik Al-Quranul Karim, mungkin oh iya juga ya, mana disebutkan ini secara jelas, secara eksplisit. Padahal sesungguhnya bertebaran beberapa ayat yang menentukan hal ini. Untuk memantapkan kita dan menghilangkan bentuk keraguan dan syubhat ini, mari kita baca ya, setelah kita yakin bahwa hukum sholat 5 waktu adalah wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma. Begitu pula ini bagian dari rukun Islam yang 5, bahkan merupakan amalan terbesar sesudah 2 kalimat syahadat. Ini hal-hal yang harus kita yakini mantap, tidak boleh ada keraguan. Untuk lebih membuat kita mantap ini secara khusus bahwa sholat 5 waktu beserta waktu masing-masing sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Saya ulang, bahwa sholat 5 waktu beserta 5 waktu masing-masing sudah disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Innas salata, sesungguhnya salat itu, kanat 'alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, kitaban mauquta, telah diwajibkan dan ditentukan waktu-waktunya. Secara umum ini sudah disebutkan oleh Allah bahwa waktu sholat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, di mana kita mengetahui waktu-waktu sholat yang 5 tersebut? Yang pertama, mari kita baca atau kita lihat dahulu ya, atau dicatat, silakan dicatat atau dihafal, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra itu surat yang ke-17. Ayatnya 78. Ya, yang pertama surat Al-Isra ayat 78. Surat ke-17. Jadi gampang ya. Dalil pertama surat Al-Isra ayat 78. Dalil kedua surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum itu surat ke-30. Ya, silakan diingat ya, surat Ar-Rum surat ke-30. Ayatnya berapa? 17 dan 18. Tadi surat Al-Isra surat ke-17 ayatnya 78. Sekarang surat Ar-Rum surat ke-30 ayatnya 17 dan 18. Dalil ketiga surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11. Ayatnya 114. Saya ulang, surat Hud surat ke-11 ayat ke-114. Baik. Mari kita coba baca. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 78. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Aqimis salata lidulukis syamsi
ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menegakkan salat dengan perintah aqim. Ya, perintahnya aqim. Tegakkan as-salata, salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menegakkan salat. Perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya juga perintah untuk seluruh umat beliau. Kecuali ada dalil lain yang mengkhususkan. Kalau tidak ada, maka perintah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berlaku untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Aqim, tegakkan as-salata, salat. Jadi aqim ya Muhammad, tegakkan wahai Muhammad as-salata, yaitu salat, li duluki syamsi, pada waktu matahari tergelincir. Nah, ketika matahari tergelincir, itu dari tengah-tengah sudah mulai condong ke arah barat. Berarti tergelincir namanya. Jadi setelah dari tengah-tengah itu, kemudian condong ke arah barat, itu makna tergelincir. Ila sampai ghasaqil lail, gelapnya malam. Ghasaq itu kan gelap, al-lail malam. Kemudian wa qur'anal fajr, dan tegakkan pula salat subuh. Nah, salat subuh itu disebut di dalam ayat ini dengan Qur'anul Fajr. Qur'anul Fajr. Kemudian inna Qur'anal Fajri, sesungguhnya salat subuh itu kana masyhuda, disaksikan atau dihadiri oleh para malaikat yang bertugas pada siang hari dan pada malam hari. Begitu kurang lebih terjemahannya. Baik, sekarang mari kita cek apa penjelasan para ulama ahli tafsir. Sebelum saya bacakan beberapa penjelasan ulama ahli tafsir, saya nukilkan ucapan Imam Al-Qurtubi di dalam menafsirkan ayat ini. Wa hadhil ayatu, ayat ini bi ijma'in minal mufassirina, berdasarkan ijma', kesepakatan seluruh ahli tafsir, isyaratun, sebagai petunjuk atau dalil, ila salawatil mafruḍah, akan wajibnya salat 5 waktu. Jadi ini dalil yang sangat tegas. Baik, sekarang saya bacakan. Yang pertama adalah dari At-Tafsirul Muyassar, tafsir ringkas. Aqimis salata tammatan, tegakkan salat wahai Muhammad secara sempurna. Jadi salatnya sempurna. Tidak hanya 1, tidak hanya 2, tidak hanya 3, tidak hanya 4, tapi sampai 5, sempurna. Jadi sampai 5, sempurna. Jangan hanya sebagian. Min waqti zawali syamsi inda dhahirati, sejak tergelincirnya matahari ketika waktu siang hari, itu awal waktu sholat zuhur, ila waqti zulmatil lail, sampai waktu gelapnya malam. Wa yadkhulu fi hadza, yang termasuk atau sholat yang termasuk dalam rentang waktu sejak
tergelincirnya matahari awal duhur sampai gelap malam itu ada sholat az-zuhr, sholat duhur, wal asr, sholat ashar, wal maghrib, sholat maghrib, wal isya, dan sholat isya. Wa aqim sholat al-fajri, dan tegakkan pula sholat fajar. Wa atilil qira'ata fiha, dan panjangkan bacaan ayat atau surat ketika sholat subuh. Inna sholatal fajri, karena sholat subuh itu tahduruha malaikatul laili wa malaikatun nahar, disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat yang bertugas pada malam hari dan bertugas pada siang hari. Berkumpul saat itu kapan? Pada waktu sholat subuh. Berikutnya saya bacakan tafsir Syekh As-Sa'di. Jadi tadi jelas ya, dari ayat ini di dalam tafsir Muyassar itu disebutkan adanya salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan ya'muru ta'ala nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi iqamati salati tammatan. Allah Subhanahu wa taala memerintah nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegakkan salat ini secara sempurna, keseluruhan. Jangan gotang, jangan bolong-bolong. Zahiran wa batinan. Pelaksanaan salat ini hendaknya secara lahir dan batin. Jumlahnya sempurna, waktunya sempurna, pelaksanaannya secara lahir dan batin juga. Fi awqatiha, pada waktu-waktu yang telah ditetapkan atau pada waktu masing-masing. Liduluki syamsi ay mailanaha ilal ufuqil gharbi ba'da zawal, yaitu sejak condongnya matahari ke arah barat. Berarti itu awal waktu salat zuhur. Fayadkhulu fi dzalika, yang masuk di dalam rentang waktu ini adalah sholatul zuhri wa sholatul asar. Salat zuhur dan salat asar. Karena awal condong itu berarti awal salat zuhur. Terus condong terus kan. Sampai nanti bayang-bayang itu 2 kali tinggi. Sampai nanti bahkan sebelum tenggelam pun itu kan masih condong matahari. Jadi apa? Condong itu berarti ada 2 waktu. Waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Karena matahari condong tetap. Seperti itu. Sehingga kata beliau, yang masuk di dalam rentang waktu ini adalah waktu sholat zuhur dan waktu sholat asar. Ila ghasaqil laili ay zulmatahu, ketika malam itu gelap. Sehingga fadakhala fi dzalika, yang masuk dalam rentang waktu malam ini adalah salatul maghribi wa salatul isya. Salat maghrib dan salat isya. Kemudian wa Qur'an al-fajri ay salat al-fajr. Salat subuh. Mengapa salat subuh disebut Qur'an al-fajr? Wa sumiyat Qur'anan. Salat subuh disebut Qur'an fajr lima syuru'iyati italatil Qur'ani fiha atwalu min ghairiha. Karena bacaan surat atau ayat pada salat subuh itu disyariatkan supaya lebih panjang daripada bacaan-bacaan pada salat-salat selainnya. Ada salat maghrib itu biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat-surat yang pendek. Pada waktu sholat zuhur, asar, dan isya, biasanya beliau membaca surat-surat yang sedang. Nah, pada waktu sholat subuh, biasanya beliau membaca surat atau ayat yang panjang. Ini alasan pertama. Alasan kedua, wali fadlil qiraati fiha, karena adanya keutamaan membaca surat atau ayat pada waktu sholat subuh. Membaca Al-Quran pada waktu sholat subuh. Mengapa? Haitsu syahidahallahu, karena dipersaksikan secara khusus oleh Allah, wa malaikatul laili, malaikat
yang bertugas malam hari, wa malaikatun nahar. Dan juga malaikat yang bertugas pada siang hari. Jadi para malaikat itu ketika ganti shift itu kumpulnya pada waktu sholat subuh. Kemudian beliau menyatakan, wa fi hadhil ayati, di dalam ayat ini yaitu surat Al-Isra ayat 78, zikrul awqatil khamsah, disebutkan 5 waktu sholat. Saya ulang. Ini yang menyatakan Syekh Sa'di. Di dalam ayat ini disebutkan waktu-waktu sholat yang 5 atau 5 waktu sholat. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Tapi berapa? 5. Ini yang ngomong ya ulama ahli tafsir yang tentu paling paham tentang Al-Quran. Padahal kita juga diperintah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kamu tidak tahu. Berkaitan dengan masalah ayat, dengan tafsir ya ahli tafsir, ahli Al-Quran. Jangan bertanya kepada dosen umum misalnya atau ahli bakar roti, yaitu ahli kuliner, bukan. Ditanyakan pada ahli tafsir, kan begitu. Ini yang bicara ahli tafsir. 5 waktu tersebut lis salawatil maktubat, 5 waktu untuk sholat wajib yang jumlahnya 5 itu. Kemudian wa anna salawatil muqi'ata fihi faraidu li takhsisiha bil amr. Ayat ini juga menegaskan bahwa 5 sholat yang disebutkan tadi hukumnya fardu atau wajib karena ada perintah. Aqim bentuknya fi'il amr. Perintah, berarti hukum asal perintah adalah wajib. Kan begitu. Itu penjelasan dari Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Begitu pula ada beberapa faedah kata beliau, annal waqta syartun li sihhatis shalah, bahwa masuknya waktu sholat yang telah ditetapkan tadi sebagai syarat sah sholat atau syarat sah pelaksanaan sholat. Betul memang bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Fajar atau subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya. Tapi saat ini di tempat kami di Jogja itu waktu asar. Berarti sholat maghrib saat ini belum wajib. Karena apa? Belum masuk waktunya. Kalau hukum asal sholat maghrib ya wajib. Tapi pelaksanaannya saat ini belum. Karena belum masuk waktunya. Andaikan kita pun karena semangat mungkin lalu kita kerjakan sholat maghrib saat ini, ya tidak sah. Dan belum menggugurkan kewajiban sholat maghrib nanti kalau sudah masuk waktunya. Karena apa? Waktu tadi sudah ditentukan. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah dipastikan, ditetapkan waktu-waktunya. Dan waktu itu ternyata 5. Bukan 2, bukan 3. Nah, sebagian mungkin mengatakan cuma 3. Atau mungkin kalau secara sepintas itu cuma 2. Karena apa? Di dulu kisyamsi ila ghasaqil lail itu kan satu rentang. Nggak putus itu. Mungkin dianggap 1, lalu wa Qur'an al-Fajr dianggap 1 di 2. Misalnya kalau ada yang menganggap seperti itu berarti 2. Ada mungkin menganggap 3. Loh 3. 1 subuh, kedua siang karena itu rentangnya siang zuhur sampai maghrib sampai isya malam, berarti siang dianggap 1, malam dianggap 1, 2 tambah subuh berarti 3. Tidak seperti itu. Tetapi ternyata waktunya 5 sebagaimana ahli tafsir menyatakan. Kemudian bahwa salat wa anna dhuhra wal asra yujma'an, bahwa salat zuhur dan salat asar itu bisa dijamak pelaksanaannya. Wal maghriba wal isya'a kadzalika, begitu pula salat maghrib dan isya, teknis pelaksanaannya itu dalam kondisi dan sebab tertentu bisa dijamak. Artinya waktunya jadi 1. 2 sholat itu dikerjakan pada 1 waktu. Baik jamak takdim,
ketika dikerjakan pada waktu sholat yang pertama, kalau zuhur dan asar berarti dikerjakan pada waktu zuhur. Kalau maghrib dan isya dikerjakan sholat maghrib dan isya itu berurutan pada waktu maghrib. Kalau jamak takhir dikerjakan pada waktu sholat yang akhir. Zuhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar. Maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Mengapa? Karena lil uzur. Kalau ada uzur, ada sebab, ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tidak berarti kemudian dijamak terus menerus. Tanpa ada sebab, tanpa ada uzur, pokoknya bendino jamak sholat duhur karo asar, maghrib karo isya. Tidak begitu. Sehingga seakan-akan waktu sholat cuma berapa? 3. Subuh, zuhur dan asar jadi 1, maghrib dan isya jadi 1. Begitu dilakukan dalam keseharian terus-menerus seumur hidupnya begitu. Ini tidak betul. Karena Nabi dalam praktiknya tidak seperti itu. Beliau pernah menjamak sholat, baik takdim, baik zuhur dan asar maupun maghrib dan isya. Pernah. Sehingga hendaknya kita juga melakukan sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita bicara dalil dari Al-Quran ya, apalagi kalau kita bicara dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan beliau maupun perbuatan beliau jelas-jelas gamblang. Bahasa Jawanya itu cetowelo-welo. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Jelas sekali, terang benderang, ibaratnya malam seperti siang. Ini kalau kita bicara penjelasan dari hadis Nabi, baik itu qauliyah maupun fi'liyah. Tapi kita ini coba memahami hanya sekedar dari Al-Quran pun sudah disebutkan sesungguhnya. Apalagi ditambah dengan penjelasan hadis. Begitu pula bahwa ayat ini tadi mengapa boleh dijamak? Karena apa? Tadi memang waktunya disebutkan secara membentang ya dari zuhur sampai asar, habis waktu asar itu kan membentang begitu ya, lituluqis syams, nanti sampai kemudian terbenam matahari. Lalu dari terbenam matahari awal malam sampai gelap gulita. Nah, itulah waktu maghrib dan isya. Kalaupun di runut juga ini membentang, waktunya tidak putus antara zuhur sampai isya, waktunya tidak putus. Nah, li'annallaha jama'a waqtahuma jami'an. Mengapa? Karena Allah mengumpulkan waktu ini secara bersambung, ya. Begitu pula di dalam ayat ini ada fadilatu salatil fajri, keutamaan salat subuh. Wa fadilatu italatil qiraati fiha, keutamaan memperpanjang bacaan surat atau ayat pada waktu salat subuh. Ini juga menunjukkan bahwa disebutkan Quran al-Fajr, Al-Quran itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan, menjadi rukun. Dalam hal ini adalah surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena sholat disebut dengan Quran. Berarti Quran ini bagian dari rukun sholat. Kalau disebutkan sebagian atau bagian sesuatu untuk mewakili sesuatu tersebut, berarti bagian ini memiliki posisi yang sangat penting. Nah, dalam hal ini istilahnya adalah rukun. Baik. Ada lagi tafsir dari Asy-Syaikh Al-Imam Al-Baghawi. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau menukil ada beberapa pendapat. Mari kita lihat. Aqimis sholata liduluki syams. Ikhtalafu fid duluk. Nah, ulama berbeda pendapat dalam memahami kata duluk. Ruwiya an Abdullah bin Mas'ud annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud bahwa beliau menyatakan bahwa ad-duluku huwal ghurub. Yang dimaksud duluk adalah ghurub.
wa huwa qawlu Ibrahim an-Nakhai wa Muqatil bin Hayyan wa Dhuhak wa Suddi. Jadi kata duluk berarti terbenam matahari. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Ibnu Umar wa Jabir radhiyallahu anhum huwa zawalu syamsi. Kata duluk yang kedua dimaknai condongnya matahari ke arah barat. Berarti awal waktu zuhur. Wa huwa qawlu Atha wa Qatadah wa Mujahid wal Hasan wa aktsaru tabi'in. Ini merupakan pendapat Atha, Qatadah, Mujahid, Al-Hasan dan kebanyakan dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa dulu artinya condongnya matahari ke arah barat. Nah, kata Imam Al-Baghawi, wa ma'na al-lafzi yajma'uhuma. Ternyata lafaz duluk itu artinya mengandung ini dan itu. Bisa berarti terbenam, bisa berarti condong ke arah barat. Mengapa? Li'anna aslad duluk, karena kata duluk itu asal artinya adalah al-mailu. Al-mail itu condong, miring. Nah, miring itu kan mulai awal waktu zuhur sampai asar, sampai ketika terbenam matahari pun posisinya matahari apa? Miring enggak? Iya, condong, ada sudut. Sudutnya semakin kecil kan gitu. Tetap miring itu. Sehingga itu masuk. Ya, masuk makna apa? Duluk. Karena duluk intinya condong atau miring. Kayak miring di awal, miring di tengah, maupun miring di akhir. Wasyamsu tamilu idza zalat wa gharabat. Nah, dalam realita kenyataan matahari itu ketika mulai condong zawal itu miring, bahkan sampai ketika dia sedang tenggelam pun posisinya sudutnya adalah miring. Lalu beliau mengambil simpulan wal hamlu 'ala zawali aulal qaulaini. Beliau memilih pendapat bahwa yang lebih kuat adalah makna dulu itu al-mail atau condong atau az-zawal. Mengapa likasratil qailina bihi? Karena yang memegang pendapat ini jumlahnya lebih banyak. Wali anna idza hamalnahu alaihi, dan apabila kita maknai bahwa kata duluk tadi liduluk syamsi artinya mulai condong ke barat, kanatil ayatu jami'atan lima waqiti salati kulih. Berarti ayat ini mencakup seluruh waktu salat. Faduluku syamsi yatanawalu salat adh-dhuhri wal 'ashr. Kata duluku syams itu mengandung waktu salat zuhur dan salat asar. Mulai miring ke arah barat sampai terus miring terus. Ila ghasaqil lail, sampai sebelum tenggelam berarti itu waktu asar, miring. Begitu tenggelam lep, berarti kan sudah gelap. Nah, maka ila ghasaqil lail yatanawalu al-maghriba wal isya. Ketika matahari sudah tenggelam berarti mulai gelap. Sampai gelap gulita, itu waktu maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr wa salatus subuh. Quran Fajr itu salat subuh. Dari penjelasan beliau ini jelas pula atau kita dapati pula waktu salat ada 5. Waktu salat ada 5. Berikutnya mari kita lihat penjelasan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Saya meringkas salah satu ucapan beliau, fa'ala hadza, atas dasar ini takunu hadhil ayatu, bahwa ayat ini dakhala fiha awqatus salatil khamsah. Nah, ini perhatikan. Berarti ayat ini mengandung waktu-waktu salat yang 5. Jadi atau 5 waktu salat. Jadi kalau secara susunan bahasa, ucapan Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini 5 waktu salat. Awqat itu bentuk jamak, as-salat itu mufrad, lalu al-khamsah sebagai penjelasan dari kata awqat. Jadi 5 waktu salat. Famin qawlihi liduluki syamsi ila ghasaqil lail, dari kata atau dari kalimat sejak condong matahari ke barat sampai malam gelap, itu bisa kita ambil 4 waktu salat, az-zuhur wal 'asr wal maghrib wal isya.
Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala wa Qur'an al-fajr, kita dapati waktu sholat subuh. Kemudian sebagai penegas dari Imam Ibnu Katsir, beliau menyatakan waqad sabatatis sunnatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tawaturan min af'alihi wa aqwalihi bitafasili hadhil awqat. Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mutawatir. Kalau udah mutawatir ini pantang untuk ditolak. Tidak ada alasan. Andai pun hadis itu ahad, tapi kalau sahih tidak boleh ditolak. Apalagi ini mutawatir yang tidak mungkin salah, ya. Karena mutawatir. Baik itu dalam bentuk perbuatan beliau maupun ucapan atau sabda-sabda beliau yang berisi rincian waktu-waktu sholat yang 5 ini. Bahkan inilah yang diamalkan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita saat ini. Salat berapa? 5 kali 5 waktu. Bukan 2 waktu atau bukan 3 waktu. Tapi 5 kali salat wajib, 5 waktu salat wajib. Mimma talaqauhu khalafan an salafin. Semua ini diwarisi dari generasi-generasi sebelumnya sampai generasi salaf, generasi terdahulu. Wa qarnan ba'da qarnin, dari generasi ke generasi, dari kurun ke kurun, dari waktu ke waktu sampai bersambung. Dari zaman tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas jamaah. Gamblang, tidak perlu diragukan lagi. Itu dari satu ayat, yaitu surat Al-Isra, surat ke-17, ayat berapa? 78. Dari satu ayat saja sudah jelas cetha welo-welo gamblang bahwa simpulannya waktu-waktu sholat wajib yang jumlahnya 5 itu sudah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Baik secara global, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sudah ditetapkan waktu-waktunya, atau secara rinci tadi, aqimis salata lidulukis syamsi. Ini ada salat zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili. Ini ada maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr, ini salat subuh. Jadi jelas ya sampai di sini. Ada lagi tadi yang kita sebutkan surat apa? Surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 17 dan 18. Kita baca, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhhirun. Nah, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala pujian hanya baginya Allah, baik di langit maupun di bumi. Begitu pula pada malam hari dan pada waktu zuhur. Nah, di sini disebutkan apa? Disebutkan petang hari, pagi hari, kemudian waktu malam hari, dan tengah hari atau zuhur. Disebutkan semuanya. Nah, bertasbih itu yang dimaksud adalah menegakkan sholat. Karena makna tasbih di dalam Al-Quran itu bukan sekedar mungkin membaca subhanallah atau menyucikan Allah, tidak. Tapi bisa pula berarti menegakkan sholat. Kata Imam Ibnul Jauzi, al-makna dari kata ini, fasubhanallah, artinya fasallu lillahi azza wa jal. Tegakkan sholat untuk Allah, zat yang maha agung lagi maha mulia. Kapan hina tumsun? Hina tumsun ay hina tadkhuluna fil masa. Ketika kalian masuk waktu sore. Wa hina tusbihun, yaitu
Ay tadkhuluna fis sabah, ketika kalian masuk waktu subuh. Wa tudhirun, tadi ada kalimat walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashyan wa hina tudhirun. Kata tudhirun ay tadkhuluna fid dhahirah. Kalian masuk waktu zuhur. Wa hiya waqtu zawal, yaitu waktu awal zuhur, ketika matahari sudah mulai condong ke arah barat. Wa 'ashyan ay wasabbihu 'ashyan, maksudnya adalah pada waktu malam. Ay sabbihuhu 'ashyan wa hadhihi al-ayatu qad jama'at as-salawatil khams. Nah, kata beliau, ayat ini mengandung 5 salat beserta waktu masing-masing. Mohon maaf, tadi asyian itu artinya asar ya, artinya asar. Yakni yang pertama, faqaulullahi ta'ala hina tumsun, ketika sore hari, yaitu salat maghrib dan salat isya. Kemudian wahina tusbihun, yang dimaksud salat subuh. Kemudian wa asyian, itu salat asar. Wahina tudhirun, yaitu salat zuhur. Kemudian kalau kita lihat di dalam surat Hud, ya, Hud ayat 11. Tadi surat surat Ar-Rum 17-18. Nah, sekarang surat Hud ayat 114. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal layli innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh atau memerintah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menegakkan salat tarafayin nahar. Nah, dua ujung siang. Nah, dua ujung siang, kemudian wazulafan minal lail. Dua ujung siang itu ahli tafsir menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir. Yang pertama, bahwa ujung sholat yang pertama itu ujung hari, tarafayin nahar, ujung hari itu kan ada pagi dan sore. Nah, pagi itu sholat fajar, itu pendapat jumhur ulama, dan sholat duhur, itu pendapat Ibnu Jarir. Berarti ada di sini pendapat ulama ada dua, satu menyatakan sholat subuh, satu menyatakan sholat duhur. Kemudian ujung yang kedua, kan dua ujung ya, dua ujung siang, berarti pagi dan sore. Ujung yang sore, akhir waktu siang, yakni sore hari, itu pendapat pertama sholat maghrib. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Zaid. Yang kedua, sholat asar. Ini pendapat Qatadah, pendapat Al-Hasan. Kemudian yang ketiga, ini waktu zuhur dan waktu asar. Merupakan pendapat Mujahid, kemudian Al-Qurdi, dan juga dari pendapat Ad-Dhahhak. Dari tiga pendapat ini bisa disimpulkan bahwa ujung siang yang akhir adalah maghrib, asar, zuhur, asar, dan maghrib. Kemudian terakhir, yang dimaksud adalah wazulafan minal lail. Wazulafan minal lail, pendapat pertama adalah Isya. Ini pendapat pertama Isya. Di antaranya inilah pendapat Ibnu Abbas, pendapat juga Mujahid, dan pendapat Ibnu Zaid. Sedangkan pendapat kedua adalah sholat maghrib dan isya. Ini juga riwayat dari Ibnu Abbas. Riwayat yang lain beliau berpendapat maghrib dan isya. Begitu juga ada pendapat dari Mujahid, Qatadah, Muqatil, dan Az-Zujaj. Simpulannya, zulafan minal lail itu sholat maghrib dan sholat isya. Kalau kita gabung tadi, aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail, ada sholat subuh, ada sholat zuhur,
ada salat asar, ada salat maghrib, dan ada salat isya. Dengan segala perbedaan pendapat atau perbedaan tafsiran dari para ulama ahli tafsir tadi. Simpulan atau alhasil bahwa ternyata semua sholat dan waktu tadi sudah ada disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Oleh karena itulah, ikhwati wa akhwati al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, jangan ragu, jangan syak, jangan bimbang, jangan goyah bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya fardu. Ya. Yang kedua, bahwa waktu sholat sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga, bahwa jumlah waktu sholat itu ada 5. Ini simpulannya. Ini kapan? Ketika kita membaca Al-Quran, kita sudah tahu bahwa sholat itu hukumnya fardu. Jumlahnya 5. Waktunya sudah ditetapkan. Jumlah waktunya juga 5. Ini andaikan kita baru membaca Al-Quranul Karim. Apalagi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ditanya lagi kalau ini sudah jelas gampang tuh. Baik ucapan maupun perbuatan beliau. Sebagaimana tadi dinyatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Apalagi ada tambahan ijma. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah tahu berdasarkan ilmu seperti ini, jika masih membaca, mendengar, mendapati omongan, statement, pendapat, pemikiran orang yang beda, maka abaikan saja. Anggaplah itu angin berlalu. Dalam pepatah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Jangan pernah goyah, karena memang begitulah ujian. Ujian istiqamah. Sementara kita diperintah supaya tetap istiqamah. Tentu ada banyak godaan, gangguan, ya, syubhat, ya macam-macam lah yang ingin menyesatkan umat ini dari jalan yang lurus. Tapi tetaplah kita istiqomah dengan ilmu, dengan amal, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang istiqomah di atas Islam ini berdasarkan ilmu yang benar, berdasarkan ikhlas, berdasarkan tauhid, sehingga kita pun akan insyaallah ta'ala menggapai akhir kehidupan yang baik di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan bimbingan kepada kita semuanya, begitu pula kepada saudara-saudara kita yang barangkali belum tahu atau barangkali masih terpengaruh oleh pemikiran dan syubhat yang kurang tepat. Semoga Allah beri taufik kepada kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.